Han Li agak terkejut melihat ini. Dia tahu bahwa kemungkinan membuat terobosan secara signifikan lebih tinggi di alam glasial luas, tetapi masih cukup mengherankan bahwa 2 dari 8 orang yang telah kembali sejauh ini telah membuat terobosan. Untungnya, alam glasial luas hanya dibuka sekali setiap 10.000 tahun. Jika tidak, kemungkinan besar akan ada lebih banyak makhluk tahap integrasi tubuh di benua Guntur daripada gabungan 2 benua lainnya. Namun, Han Li agak bingung tentang mengapa kelompoknya kembali lebih dulu. Apakah itu hanya kebetulan? Tanpa diketahui Han Li, ini sebenarnya terkait dengan buah surgawi yang mendalam di lengannya. Sebagai harta karun yang dijiwai dengan kekuatan hukum alam lain, meskipun buah surgawi yang mendalam telah disegel di lengannya, itu masih ditolak dengan lebih keras oleh kekuatan hukum alam glasial luas. Itulah sebabnya dia telah teleport kembali pertama sebagai pemilik buah. Semua makhluk awan surgawi yang baru saja kembali dari alam glasial luas tercengang oleh pemandangan yang terjadi di sekitar mereka. Mereka hanya pergi sekitar 1 tahun atau lebih, bagaimana makhluk Jiaoqi sudah mencapai Cloud City. Namun, semua orang yang berhasil kembali hidup-hidup dari alam glasial luas sangat kuat dan berpengalaman dalam pertempuran, dan mereka tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengajukan pertanyaan. Cahaya spiritual mulai berkedip dari tubuh beberapa makhluk awan surgawi yang lebih pemarah, dan mereka semua melepaskan harta mereka saat mereka bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, tepat pada saat ini, bola lampu merah tiba-tiba turun dari atas, muncul di udara di atas 2 formasi hanya dengan beberapa kilatan. Ini adalah pria tua yang tampak baik hati dengan baju zirah biru. Kamu akhirnya kembali. Semua tetua menghadapi makhluk kelas tinggi dari ras Jiaoqi, jadi tidak ada dari mereka di sini. Namun, sebelum kepergian Senior Wang, dia menginstruksikan saya untuk memberitahu semua orang untuk menuju ke makhluk hidup benteng ras Myriad Ancients segera setelah kalian semua kembali. Pria tua itu berteriak dengan sikap mendesak sebelum melemparkan lencana ke arah mereka, lalu naik ke udara lagi. Petir merah dilepaskan oleh pria tua itu ke arah makhluk Jiaoqi yang terbang ke arahnya, dan Jiaoqi melepaskan raungan keras saat dia juga melepaskan bola api putih sebagai pembalasan. Dengan demikian, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, dan Hon Li dan yang lainnya dibiarkan menatap satu sama lain, bertanya-tanya bagaimana untuk melanjutkan. Lencana itu ditarik ke tangan paruh baya yang baru saja maju ke tahap integrasi tubuh awal, dan dia dengan hati-hati menilai itu menggunakan indera spiritualnya sebelum melemparkannya ke arah pria Ue dalam formasi lain. Pria Ue juga dengan hati-hati memeriksa lencana sebelum menyimpulkan, tidak salah lagi, lencana itu nyata. Saya juga mengenali sesama Taois yang membawa lencana itu kepada kita, itu adalah rekan Taois Yeu dari ras Azure. Dia adalah penjaga di panel orang tua. Tanda petik ganda buka. Setelah beberapa saat ragu-ragu, pria paruh baya itu berkata, baiklah, mari kita lakukan apa yang diperintahkan. Saya yakin Senior Wang punya alasannya untuk mengeluarkan instruksi ini kepada kita. Dia berbicara seolah-olah dia sedang memberikan perintah, dan itu masuk akal, mengingat dia sekarang adalah ras suci. Meski begitu, Si Kun dan yang lainnya masih agak tidak puas diperintahkan seperti ini, tetapi mereka tidak punya alasan untuk tidak setuju, jadi semua orang mengangguk sebagai tanggapan. Jadi, semua orang dalam formasi naik ke udara dan terbang menuju bagian tertentu dari kota Cloud. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa makhluk Jiaoqi yang berusaha menghentikan mereka, tapi ini adalah kelompok yang terdiri dari 2 makhluk tahap integrasi tubuh awal dan 6 makhluk tahap tempering spasial akhir, jadi mereka secara alami tidak memiliki masalah sama sekali untuk menyingkir semua rintangan di jalan mereka. Setelah terbang beberapa saat menjauh dari formasi, Cloud City masih dalam keadaan kacau, dan jumlah Jiaoqi meningkat dengan jelas. Ada pertarungan ras Jiaoqi, monster pertempuran, dan prajurit lapis baja berserakan di seluruh kota, dan Hon Li bahkan melihat boneka super yang tingginya hampir 100.000 kaki tergeletak di tanah dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Tubuhnya awalnya mulus dan putih bersih seperti batu giok, tapi sekarang menyerupai gunung bergerigi, dan tidak ada satu bagian pun yang tersisa tanpa cedera. Han Li sangat terkejut melihat boneka ini, dan dia dengan cepat mengingat 12 bola besar di sekitar Cloud City.
Tidak diragukan lagi boneka ini telah dimanifestasikan dari salah satu bola itu. Boneka-boneka ini dikatakan memiliki kekuatan tahap integrasi tubuh awal, jadi fakta bahwa boneka itu telah ditebang adalah bukti nyata kekuatan pasukan ras Jiaoji. Kemungkinan besar kasus jatuhnya Cloud City tidak bisa dihindari. Yang lebih membingungkan adalah bahwa mereka masih belum melihat satupun makhluk tingkat suci. Seolah-olah semua makhluk sekaliber itu dari kedua sisi telah lenyap dari kota. Mungkinkah mereka semua terlibat dalam pertempuran di luar kota? Han Li diam-diam terbang saat pikiran ini berpacu di benaknya. Sepanjang jalan, baik Liu Suyer dan Si Kun tidak berbicara dengannya, bertindak seolah-olah Han Li adalah orang asing. Selain pria Ue, yang telah memverifikasi keaslian lencananya, tidak ada orang lain yang mengucapkan sepatah kata pun. Selama waktu ini, dia sesekali melirik ke arah Han Li, tapi dia hanya tersenyum dan menahan diri untuk tidak berbicara dengannya atau mengirimkan suaranya kepadanya. Han Li tidak terlalu memikirkan ini, dia jauh lebih prihatin tentang keadaan kacau di kota itu. Tentara ras Jiaoji telah melanggar pertahanan Cloud City, dan dia tidak tahu apakah itu akan memengaruhi rencananya untuk menggunakan formasi super teleportasi di sini. Kelompok itu terus maju tanpa bertemu dengan makhluk tingkat suci, dan mereka dengan cepat tiba di pegunungan 8 awan, menghancurkan beberapa pertempuran dan lebih dari 100 gerbong pertempuran di sepanjang jalan. Ketika mereka mencapai tempat ini, tidak ada makhluk Jiaoji yang terlihat, dan sebaliknya, ada banyak kelompok makhluk awan surgawi, semuanya mengenakan baju zirah. Ki spiritual juga meletus ke langit dari 8 awan pegunungan, membentuk lapisan pembatasan yang kuat. Bahkan ada boneka besar dengan warna berbeda dan gebong pertempuran tembaga biru yang bisa dilihat di dalam awan dan kabut di dekatnya, menciptakan suasana yang cukup tegang. Han Li dan yang lainnya cukup terkejut melihat ini, namun sebelum mereka sempat mengajukan pertanyaan, sekelompok lebih dari 100 prajurit lapis baja bergegas ke arah mereka. Mereka dipimpin oleh seorang pria kekar dengan kulit gelap, dan dia sepertinya mengenali mereka. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, "Selamat datang kembali, rekan Taois, penatua yang sedang menunggu Anda di benteng hidup. Silakan ikut dengan saya." Aura pria kekar itu agak aneh, dan bahkan Han Li tidak dapat memastikan basis kultivasinya. Dia hanya bisa merasakan bahwa pria ini tampaknya memiliki jenis kemampuan khusus tertentu yang sangat menakutkan. Pria Yue dan pria paruh baya yang baru saja mencapai tahap integrasi tubuh awal cukup terkejut melihat pria kekar ini, dan mereka buru-buru melangkah maju sebelum memberikan hormat. "Salam, Bing Senior, permintaan maaf saya yang tulus telah membuat Anda menunggu kami." Ekspresi orang lain juga berubah secara drastis saat mereka memberikan hormat, dan Han Li tampaknya satu-satunya yang tidak mengenali pria ini, tapi dia juga menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Tidak perlu formalitas seperti itu, sesama Taois, kalian berdua sudah mencapai tingkat suci, jadi kalian bisa menganggapku sederajat. Ikuti aku dan aku akan membawamu ke Senior Wang," kata pria kekar itu dengan senyum acuh tak acuh. Senior Wang ada di dalam benteng. Pria paruh baya itu agak terkejut mendengar ini sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Semua orang juga menghela nafas lega. Dengan kehadiran yang kuat dari Grand Ascension Stage ini, situasinya pasti tidak bisa seburuk itu. Pria kekar itu tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, tetapi tidak mengatakan apa-apa lebih jauh saat dia terbang langsung menuju gunung tertentu. Han Li dan yang lainnya secara alami mengikuti, dan semua prajurit lapis baja lainnya berpisah menjadi 2 kelompok untuk mengawal mereka di kedua sisi. Beberapa saat kemudian, semua orang melewati gunung besar sebelum benteng yang membentang beberapa kilometer muncul di depan mata mereka. Benteng itu dikelilingi oleh tembok tinggi yang kokoh, dan ada serangkaian patung perak yang terletak di atas tembok itu. Beberapa patung adalah binatang buas sementara yang lain berbentuk humanoid. Yang terbesar berukuran lebih dari 1000 kaki, sementara yang terkecil memiliki tinggi sekitar 70 hingga 80 kaki. Semuanya benar-benar tidak bergerak, tetapi ada aura mengerikan yang tak terlukiskan memancar dari mereka. Ada barisan prajurit lapis baja biru yang memegang tombak yang terletak di atas tembok kota, namun semuanya sama sekali tidak memiliki fluktuasi kekuatan hidup,
jelas menunjukkan bahwa mereka tidak lebih dari boneka humanoid. Ada selusin atau lebih boneka logam yang tingginya ribuan kaki di dekat benteng, dan semuanya juga berdiri diam dengan senjata yang berbeda di tangan mereka. Di udara di atas benteng ada 5 atau 6 formasi cahaya aneh, yang masing-masing berukuran lebih dari 100 kaki dan berkedip dengan cahaya spiritual. Han Li tidak bisa tidak bertanya-tanya apa tujuan mereka melayani. Ini tidak lain adalah benteng Myriad Ancient Race yang pernah dikunjungi Han Li sebelumnya, dan itu juga tempat markas Myriad Ancient Race Cloud City berada. Namun, saat ini ada banyak seberkas cahaya yang terbang masuk dan keluar dari benteng, dan ini adalah makhluk dari semua ras, jadi benteng ini jelas menjadi markas komando sementara. Han Li dan yang lainnya turun di depan aula kehidupan di belakang pria kekar itu, dan mereka kemudian memasuki aula di bawah pengawasan 2 penjaga berjubah putih di pintu masuk. Hanya ada 3 orang di aula, salah satunya sedang duduk di kursi dengan sikap tenang dan tenang. Ini tidak lain adalah sosok Grand Ascension Stage, pemuda dengan nama keluarga Weng. Kedua orang yang berdiri di sampingnya hanya berada di panggung tempering tata ruang, dan mereka berdua mendengarkan instruksi darinya dengan hormat. Kami memberikan penghormatan kami kepada Grand Elder. Pri Yue dan pria paruh baya segera memimpin semua orang kepadanya untuk memberikan hormat yang hormat. Selamat datang kembali. Sepertinya kalian berdua telah naik ke perlombaan suci, itu tidak buruk sama sekali. Kalian semua boleh bangkit, kata pemuda itu dengan senyum tipis di wajahnya. Pri Yue dan yang lainnya secara alami menurut dan bangkit berdiri. Baru kemudian pemuda itu mengalihkan pandangannya ke semua orang, dan Han Li tidak tahu apakah itu hanya isapan jempol dari imajinasinya, tetapi dia merasa seolah-olah senyum pemuda itu semakin melebar saat melihatnya daripada menanggapi. Pri Yue dan terobosan pria paruh baya. Dia kemudian memikirkan kembali bagaimana pemuda itu telah memberikan segel astral surgawi kepadanya tanpa alasan, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Syukurlah, tatapan pemuda itu hanya tertuju pada Han Li sesaat sebelum dia melambaikan tangan ke arah 2 makhluk spatial tempering stage lainnya yang hadir, dan mereka segera keluar dari aula. Situasinya agak istimewa sekarang, jadi aku akan persingkat ini. Seperti yang saya yakin Anda semua pernah melihatnya, ini adalah keadaan Cloud City saat ini. Ini cukup sederhana, kami jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Ras Jiaoji. Mereka memancing pasukan garis depan utama kami ke tempat berbahaya tertentu dan untuk sementara menjebak mereka di sana. Tentara Ras Jiaoji memanfaatkan ini untuk menaklukkan 13 kota berturut-turut, dan mereka sekarang berada di kota Cloud. Diagram formasi utama kota kita juga telah dicuri oleh mereka, jadi kita bahkan tidak bisa menggunakan formasi untuk melawan pasukan mereka. Karena itu, kita harus segera meninggalkan kota ini. Kalian semua juga harus mundur ke kota Wyrm tersembunyi terdekat, kata pemuda itu dengan sikap tenang. Situasinya sudah seburuk itu? Tentunya dengan kamu di sini, situasi tidak akan menjamin meninggalkan Cloud City, senior. Pria Ue cukup tertegun mendengar ini, seperti yang lainnya. Hehe, apakah menurutmu Ras Jiaoji tidak mengirim makhluk panggung Grand Ascension sendiri? Ada 2 tetua agung dari Ras Jiaoji dalam pasukan penyerang ini, dan mereka memberitahu saya sebelumnya bahwa jika saya tidak berpartisipasi pertempuran ini, mereka juga tidak akan melakukan apa-apa. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat dahsyat. Aku tidak akan cocok untuk 2 makhluk dengan kaliber yang sama, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk membunuh saya bahkan setelah bergabung, itulah sebabnya mereka memberi saya pemberitahuan sebelumnya, pemuda itu menjelaskan. Tapi ada beberapa puluh makhluk tingkat suci di kota, jika mereka semua bergabung dalam pertempuran, pasti kita akan bisa membalikan keadaan. Dalam perjalanan ke sini, kita tidak melihat satupun orang suci kelas sedang. Mungkinkah? Suara pria paruh baya itu menghilang saat skenario terburuk muncul di benaknya. Jangan khawatir, mereka tidak ada di kota karena mereka mengurus masalah lain. Aku yakin kamu juga memperhatikan bahwa tidak ada makhluk tingkat suci di antara makhluk Jiaoji yang menyerang, dan itu semua berkat mereka. Namun,
Situasi ini tidak akan berlangsung lama, makhluk Jiaochi kemungkinan besar akan bereaksi sangat cepat dan langsung mengirim makhluk tingkat suci mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Melihat tanganku terikat, kota ini pasti akan jatuh, dan itulah mengapa aku mengeluarkan perintah untuk meninggalkan kota ini, jadi segera pergi dengan Taois Bing. Pemuda itu menginstruksikan sambil melambaikan tangan meremehkan. Pri Yue dan pria paruh baya bertukar pandangan sebelum menerima perintah ini, dan semua orang juga melakukan hal yang sama. Hanya alis Han Li yang sedikit berkerut menunjukkan keraguan. Ngomong-ngomong, tolong tetap di belakang, rekan Taois Han, aku punya sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu sendirian. Pemuda itu tiba-tiba berkata saat pandangannya tertuju pada Han Li. Hati Han Li bergerak saat mendengar ini, tapi dia tidak berani menolak pemuda itu. Semua orang secara internal agak bingung tentang ini, tetapi mereka semua digiring keluar oleh pria kekar yang telah memimpin mereka ke sini. Baru saat itulah pemuda itu menoleh ke Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. Menghadapi makhluk panggung kenaikan besar yang tampaknya memiliki motif tersembunyi, Han Li secara alami merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih bertanya dengan hormat. Apa instruksi Anda, senior? Jika ada sesuatu yang perlu saya lakukan, saya pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kemampuan terbaik saya. Tanda petik ganda buka. Saya meminta Anda untuk tetap di belakang secara alami karena saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Rekan Taois Han, Anda berasal dari ras manusia di benua Tianyuan, kan? Pemuda itu segera mengajukan pertanyaan yang membuat Han Li cukup ketakutan. Bagaimana kamu tahu, senior? Mungkinkah kamu juga pernah mengunjungi benua Tianyuan sebelumnya? Wajah tenang Han Li akhirnya retak saat jantungnya berdebar keras. Hehe, saya tidak hanya pernah ke benua Tianyuan, saya memiliki beberapa teman di antara ras manusia Anda yang saya kenal melalui pertempuran. Secara keseluruhan, ras manusia bukanlah yang sangat kuat, tetapi ada beberapa kemampuan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang tidak boleh dipandang rendah. Hanya saja kondisi yang dibutuhkan untuk mengembangkannya sangat ketat, dan karena itu di luar jangkauan manusia pada umumnya. Pemuda itu terkekeh. Kalau begitu, tidak ada yang bisa aku sembunyikan. Aku memang manusia dari benua Tianyuan yang berakhir di sini secara kebetulan. Han Li hanya bisa mengakui kebenarannya. Hehe, aku senang kamu jujur, fellow Daoist. Apa hubunganmu dengan Fiery Ice Soul? Kenapa kamu memiliki spirit Void Cauldron di dalam tubuhmu? Pemuda itu tersenyum dan menanyakan pertanyaan lain yang membuat Han Li merasa agak terkejut. Spirit Void Cauldron? Apa maksudmu harta karun ini? Han Li berkedip terkejut sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru. Di dalamnya ada kuali miniatur, itu tidak lain adalah Raven Void Cauldron. Jadi kau benar-benar memilikinya. Aku belum pernah melihat harta karun ini selama bertahun-tahun, tapi masih mengeluarkan aura yang sama seperti dulu, kata pemuda itu dengan suara lambat sambil memeriksa kuali melalui penyempitan mata. Aku memang tahu tentang Fiery Ice Soul, tapi ini adalah kuali Raven Void, bukan kuali Spirit Void. Han Li mengoreksi dengan senyum mesam. Kuali Raven Void. Pemuda itu agak terkejut mendengar ini. Setelah itu sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia membuat gerakan menyambar ke arah kuali miniatur. Hubungan kuali dengan Han Li segera terputus sebelum ditarik ke tangan pemuda itu dalam sekejap. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah melihat ini, tapi kemudian dengan cepat kembali normal. Pemuda itu memegang kuali di tangannya dan mulai menilai dengan cermat. Setelah beberapa saat, alis pemuda itu berkerut sedikit. Danda merenung, setelah diperiksa lebih dekat, ini tampaknya agak berbeda dari kuali Spirit Void. Metode penyempurnaannya sedikit kurang canggih, tapi ini juga bukan replika. Jika saya harus memberikan keputusan saya akan mengatakan bahwa ini adalah pendahulu eksperimental untuk Spirit Void Cauldron. Tanda petik ganda buka. Kuali percobaan. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Baiklah. Ini mungkin harta karun yang salah, tapi pasti masih berasal dari fellow Daoist Ice Soul. Jadi aku yakin entah bagaimana kamu berhubungan dengannya. Aku memintamu untuk tetap tinggal karena aku ingin kamu melacak Fiery Ice Soul ketika kamu kembali ke wilayah manusia dan memberinya item dan surat dariku.
kata pemuda itu sambil melepaskan kuali miniatur dengan senyum acuh tak acuh. Sejujurnya, aku hanya menemukan harta ini secara kebetulan, jadi aku tidak benar-benar mengenal Fiery Ice Soul secara pribadi, aku juga tidak tahu apakah dia masih hidup lagi. Han Li buru-buru membalas saat dia menarik Raven Fluid Cauldron kembali ke tubuhnya. Dia pertama kali mendengar tentang jiwa esprit di dunia manusia, dan jika dia benar-benar naik ke alam roh dan hidup sampai hari ini, maka dia kemungkinan besar akan sebanding dalam kekuatannya dengan pemuda sebelum dia. Karena itu, dia tidak ingin menerima tugas yang berpotensi merepotkan ini tanpa alasan. Tidak apa-apa bahkan jika Anda tidak mengenalinya. Dengan reputasinya yang signifikan, saya yakin Anda akan dapat melacaknya begitu Anda kembali ke umat manusia. Jika sesama Taoist Ice Soul memang bukan lagi dari dunia ini, maka kamu bisa memberikan barang-barang ini kepada keturunannya juga. Pemuda itu menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Dia kemudian membalikan tangannya untuk menghasilkan kotak giok dan slip giok biru, yang dia lemparkan ke arah Han Li dengan jentikan pergelangan tangannya. Melihat ini adalah tugas yang tidak bisa dihindari, Han Li hanya bisa menghela nafas sebelum menangkap dua item dan meliriknya. Masing-masing barang memiliki jimat emas berkilauan yang ditempelkan di atasnya untuk menutupnya dengan erat. Aku memperbaiki kedua jimat itu sendiri, dan selain dari Fiery Ice Soul sendiri atau keturunannya yang memiliki garis keturunan, siapapun yang mencoba merobek jimat itu akan membuatnya meledak di tempat, jadi harap diingat itu. Aku tidak akan meminta Anda melakukan ini untuk saya secara gratis. Berikut adalah beberapa bahan berharga yang hanya dapat ditemukan di benua guntur sebagai pembayaran atas usaha Anda. Juga, Qian Jizi dan yang lainnya telah menjanjikanmu akses ke formasi super teleportasi, tapi karena pertempuran yang sedang berlangsung ini, semua formasi teleportasi di kota-kota terdekat telah disegel. Formasi super teleportasi kebetulan terletak di dalam aula rahasia di kota Wyrm tersembunyi, dan itu juga telah disegel. Saya akan memberikan instruksi kepada mereka untuk memungkinkan Anda menggunakan formasi sekali. Tentu saja, sebelum ini, saya akan meminta Anda bersumpah pada iblis batin Anda bahwa Anda akan melaksanakan tugas yang saya percayakan kepada Anda sebelum saya mengeluarkan instruksi ini, kata pemuda itu. Saya hampir tidak punya pilihan dalam hal ini, bukan? Han Li hanya bisa menyerah dengan senyum masam sebelum membuat segel tangan dan bersumpah seperti yang diperintahkan, lalu menempatkan kedua barang itu ke gelang penyimpanannya. Sumpah ini tidak terlalu mengikat di dunia manusia, tetapi sejak dia memasuki alam roh dan mencapai tahap tempering spasial, efek dari sumpah ini telah menjadi begitu kuat sehingga iblis batin yang dihasilkan dari mereka akan menimbulkan yang paling menakutkan hambatan dalam terobosan seseorang. Oleh karena itu, jenis sumpah ini sangat mengikat para pembudidaya kelas tinggi. Setelah dengan cepat menilai semua pilihan lainnya, Han Li bersumpah saat dia diberitahu, berjanji bahwa dia akan mengirimkan dua item ke Fiery Ice Soul atau salah satu keturunannya. Pemuda itu mengangguk senang setelah melihat ini, lalu mengeluarkan 3 kotak giok lagi sebelum melemparkannya ke Han Li. Kotak-kotak ini secara alami berisi bahan-bahan yang disebutkan di atas, dan Han Li menyapu selongsong di udara, menerima kotak dengan semburan cahaya biru bahkan tanpa memeriksanya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, pria muda itu memberi instruksi tanpa ekspresi. Han Li menghela nafas lega setelah mendengar ini, dan setelah memberi hormat dengan hormat, dia juga pergi dari aula. Pemuda itu memandangi sosok Han Li yang pergi dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Ketika Han Li muncul dari Sentient Hall lagi, dia agak terkejut menemukan kereta terbang perak raksasa menunggu di luar. Gerbong itu panjangnya lebih dari 200 kaki dan berbentuk persegi panjang. Pola di permukaannya sangat rumit, dan itu ditarik oleh 6 makhluk roh besar seperti belalang sembah. Pria Yue dan yang lainnya semua sudah berdiri di atas gerbong, sementara pria kekar dengan kulit gelap itu berdiri dengan sabar di depan gerbong. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Han Li begitu dia muncul, dan mereka semua memasang ekspresi berbeda di wajah mereka, tetapi mereka semua sepertinya menunggunya. Naik kereta, rekan Taoist Han, kita akan berangkat, kata pria kekar itu sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Han Li menangkupkan tinjunya dengan hormat sebelum tubuhnya bergoyang, dan dia langsung muncul di kereta.
Dia kemudian berjalan ke sudut dan duduk dengan kaki bersilang tanpa ekspresi sama sekali. Pria kekar itu mengeluarkan teriakan pelan, dan 6 binatang raksasa yang menarik kereta tiba-tiba memperlihatkan sepasang sayap sebelum terbang ke langit dengan kereta di belakangnya. Dalam sekejap kereta terbang itu naik ke udara, penghalang cahaya hijau muncul di sekitarnya, dan itu terbang sebagai bola lampu hijau. Pasukan Ras Jiaochi telah mencapai kota Cloud, tetapi area di luar kota Cloud masih tanpa kehadiran Jiaochi untuk saat ini. Dengan demikian, kereta terbang tidak mengalami kecelakaan saat terbang menjauh dari arah pertempuran yang sedang dilancarkan. Lebih dari setengah bulan kemudian, Han Li melihat kota besar lainnya dari balapan awan surgawi, kota Wyrm tersembunyi di kejauhan. Berbeda dengan Cloud City, yang melayang tinggi di udara, kota ini terletak di dalam rangkaian pegunungan yang tak terbatas. Hampir setengah dari tembok kota dibangun dari serangkaian gunung yang saling berhubungan, dan ada juga ribuan gunung dengan ukuran berbeda di dalam kota. Ada bangunan dengan ukuran berbeda berserakan di seluruh kota, terlepas dari apakah itu di atau di antara pegunungan, dan serangkaian jalur spiral dapat dilihat berkelok-kelok menuruni pegunungan, menciptakan pemandangan yang cukup menarik untuk dilihat. Kota Wyrm yang tersembunyi jelas juga telah terpengaruh oleh pasukan Ras Jiaochi, dan bahkan dari beberapa puluh kilometer jauhnya, orang dapat merasakan suasana tegang dari kota. Tidak hanya ada semburan fluktuasi pembatasan yang berkembang biak dari kota, ada juga prajurit lapis baja yang terus berpatroli di area terdekat, terbagi menjadi beberapa kelompok yang mengamuk dari selusin atau lebih menjadi lebih dari 100. Meskipun kereta terbang raksasa yang dinaiki Han Li jelas memiliki lambang awan surgawi, itu masih berhenti pada beberapa kesempatan untuk diperiksa oleh prajurit lapis baja. Namun, setelah memverifikasi keaslian lencana identifikasi yang dibuat oleh pria kekar itu, mereka semua mundur dan membiarkan kereta terbang itu masuk ke kota tanpa halangan apapun. Dengan demikian, kereta terbang mendarat di depan gerbang kota, dan seorang prajurit lapis baja spasial tempering stage yang melakukan pemeriksaan di gerbang segera mengidentifikasi pria kekar itu, yang dengannya dia buru-buru menyapa dengan hormat. "Selamat datang, Senior Bing. Ini adalah sesama Taois yang baru saja kembali dari alam glasial luas, kan? Para tetua kota Cloud telah memberitahu kami tentang kedatangan Anda sebelumnya, jadi saya akan membawa Anda ke Pavilion Star Cloud segera untuk melihat mereka." Tanda petik ganda buka. Pria kekar itu tidak terkejut sama sekali dengan pengaturan ini, dan dia mengangguk pada prajurit lapis baja sebelum beralih ke pria UE dan yang lainnya. "Kalau begitu, kalian semua bisa memasuki kota. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan kembali ke Cloud City." Semua orang secara alami setuju, dan setelah mengucapkan kata-kata rasa terima kasih yang hormat kepada pria kekar itu, mereka semua turun dari kereta terbang. Pria kekar itu mengeluarkan teriakan pelan, dan 6 makhluk roh segera naik ke udara sebelum dengan cepat menghilang ke kejauhan bersama dengan kereta terbang. Setelah Han Li dan yang lainnya masuk melalui gerbang kota, mereka segera menemukan bahwa kota itu sangat ramai, tetapi semua orang memasang ekspresi cemas dan prihatin. Ini masuk akal mengingat Concolet Wyrm City adalah kota besar terdekat dengan Cloud City. Sebagian besar makhluk awan surgawi yang telah dievakuasi dari Cloud City telah berkumpul di sini, sehingga menghasilkan kepadatan populasi yang tinggi. Mereka memanggil 2 gerbong berwarna putih bersalju yang ditarik binatang di jalan sebelum menginstruksikan pengemudi untuk membawa mereka ke Pavilion Star Cloud, dan gebong dengan cepat terbang menuju gunung roh tertentu di kota. Han Li duduk di samping salah satu jendela dari kereta yang ditarik binatang buas dan memandang orang yang lewat dan bangunan di jalan tanpa ekspresi, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah sedikit saat dia melihat sosok tertentu di jalan. Ini adalah pria berjubah abu-abu dengan rambut putih. Dia memiliki kulit yang agak sakit-sakitan tentang dia, dan dia saat ini sedang berbicara dengan seseorang di depan toko bahan. Orang lain mengenakan satu set jubah kuning dan kulitnya berwarna ungu muda. Dia memiliki ekspresi mengancam di wajahnya, dan alis Han Li sedikit berkerut saat melihatnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba berkata, "Hentikan gerbongnya. Ada sesuatu yang harus kulakukan di sini,
Aku akan segera bergabung dengan kalian semua di Pavilion Star Cloud. Semua orang agak terkejut mendengar ini, tetapi mereka tentu saja tidak punya alasan untuk menghentikannya. Karena itu, pengemudi bis menghentikan gerbong seperti yang diperintahkan, dan Honli terhanyut dari itu. Dua orang di pinggir jalan jelas sedang berdebat tentang sesuatu, dan argumen mereka cukup keras. Kamu harus membayar kembali batu roh yang kamu hutangi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku karena telah berbalik padamu. Pria berwajah ungu itu berkata dengan sikap mengancam. Aku yakin kamu tahu tentang situasiku, rekan Taois Wong. Tidak mungkin aku bisa mengumpulkan begitu banyak batu roh dalam 3 hari. Pria tua dengan pucat-pucat itu menggelengkan kepalanya dengan sikap bermasalah. Aku tidak peduli. Aku yakin kamu tahu konsekuensi apa yang menunggumu jika kamu tidak melunasi batu roh. Jika aku tidak mendapatkan batu roh dalam 3 hari, hehe. Pria berwajah ungu itu terkekeh dingin. Ekspresi pria tua itu berubah sedikit, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sedikit kebingungan tiba-tiba muncul di mata pria berwajah ungu yang berdiri di hadapannya. Suara pria yang tenang kemudian terdengar dari belakang pria tua itu. Berapa banyak batu roh yang berhutang padamu senior Martial Brother Xiang? Aku akan membalasmu sebagai gantinya. Hati pria tua itu tersentak mendengar ini. Suara itu sepertinya datang dari belakangnya, tapi kenapa dia tidak bisa merasakan orang yang berbicara padahal mereka jelas sangat dekat dengannya? Dia buru-buru berbalik untuk menemukan seorang pria muda berjubah biru berdiri sekitar 10 kaki darinya. Ini adalah pria dengan satu set fitur wajah biasa, dan dia memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Itu secara alami tidak lain adalah Honli. Saudara muda bela diri Han. Ekspresi gembira segera muncul di wajah pria tua itu saat melihat Honli. Lama tidak bertemu, senior Martial Brother Xiang, Honli berkata sambil tersenyum. Memang, sudah bertahun-tahun sejak Honli terakhir kali melihat Xiang Zili di Cloud City. Saya melihat Anda telah datang ke kota Wyrm tersembunyi juga, saudara muda bela diri. Sebelum meninggalkan Cloud City, saya mencoba menemukan Anda. Tetapi saya tidak dapat menemukan informasi tentang keberadaan Anda, kata Xiang Zili sambil tersenyum. Aku memang berada di tempat yang agak tertutup akhir-akhir ini, permintaan maafku telah membuatmu mengalami begitu banyak masalah, kakak bela diri senior Xiang. Berapa banyak batu roh yang kau hutangi padanya? Honli bertanya. Pria berwajah ungu itu berada di sekitar basis kultivasi yang sama dengan Xiang Zili, jadi dia hanya di tahap formasi inti, dan indera spiritualnya benar-benar tidak dapat mengidentifikasi basis kultivasi Honli yang tak terduga. Karena itu, wajahnya langsung memucat, dan dia buru-buru membungkuk hormat yang dalam ke arah Honli. Saya tidak akan berani meminta batu roh dari Anda, senior. Saya tidak tahu bahwa rekan Taois yang memiliki koneksi seperti itu. Terimalah batu roh itu sebagai persembahan dari saya kepada Anda, senior. Hehe, apa kau menganggapku sebagai seseorang yang mengancam orang untuk membebaskan hutang? Katakan padaku berapa banyak batu roh yang dia hutangkan. Honli bersikeras dengan suara dingin. Tidak banyak, hanya... Hati pria berwajah ungu itu segera tersentak saat dia buru-buru mengungkapkan angka yang sama sekali tidak penting bagi Honli. Karena itu, dia membalikan tangannya untuk memanggil kantong kulit yang dia lemparkan ke arah pria berwajah ungu itu. Itu batu rohmu, kamu bisa pergi sekarang. Pria berwajah ungu itu buru-buru membungkuk beberapa kali dengan panik sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Aku benar-benar malu untuk menunjukkan kepadamu keadaan yang menyedihkan dan membuatmu membayar utangku, kakak mudahan, kata Xiang Zili sambil menangkupkan tinjunya dengan senyum masam setelah kepergian pria berwajah ungu itu. Honli mengangkat tangan untuk menyulap penghalang cahaya abu-abu, lalu tersenyum sambil berkata, tidak apa-apa, batu roh itu tidak ada konsekuensinya bagiku. Aku benar-benar terkejut melihatmu di sini, kakak senior Xiang. Saya ingat bahwa Anda meminta saya untuk datang dan bertemu Anda sebelum saya kembali ke benua Tianyuan. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda katakan sekarang? Tanda petik ganda buka. Dengan pembatasan sementara yang ditetapkan oleh cahaya gabungan esens surgawi, tidak ada yang bisa menguinya.
Xiang Zili secara alami tidak menyadari jenis kemampuan apa yang digunakan Hon Li, tetapi dia jelas memiliki kepercayaan diri yang besar di dalamnya, jadi Xiang Zili secara alami tahu bahwa ini adalah batasan yang cukup kuat. Matanya segera bersinar dengan kegembiraan, dan dia bertanya, apakah kamu mengatakan ini karena kamu dapat kembali ke benua Tian Yuan, saudara muda bela diri? Memang. Aku melakukan beberapa hal untuk Heavenly Cloud Oasis belum lama ini, jadi mereka telah memberiku izin untuk menggunakan formasi super teleportasi sekali. Aku akan segera meninggalkan benua Guntur, kata Hon Li dengan tenang. Senang mendengarnya. Namun, item yang ingin aku percayakan kepadamu tidak ada padaku sekarang, dan ini bukanlah tempat yang cocok untuk mendiskusikan masalah ini. Bagaimana dengan ini? Bisakah kamu pergi dan menunggu aku di puncak Azure Worm dekat dengan 100 km di luar kota dan menunggu saya di sana? Kita bisa membahas hal-hal lebih detail di sana, kata Xiang Zili dengan sikap gembira. Sedikit kejutan yang nyaris tak terdeteksi melintas di mata Hon Li setelah mendengar ini sebelum dia mengangguk sebagai jawaban. Puncak Azure Worm? Kalau begitu, aku akan menemuimu di sana. Maka itu diselesaikan. Ngomong-ngomong, Anda telah membuat langkah signifikan dalam basis kultivasi Anda lagi, bukan? Saya tidak dapat mengidentifikasi basis kultivasi Anda yang tepat, tetapi dari tekanan yang saya rasakan dari Anda jelas menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Xiang Zili berseru. Saya hanya membuat langkah kecil dalam kultivasi saya, jawab Hon Li dengan senyum acuh tak acuh. Dengan demikian, mereka berdua mengobrol lebih lama sebelum penghalang cahaya yang menyatu dengan SS surgawi ditarik, dan Hon Li berangkat dengan kereta yang ditarik binatang lain. Sementara itu, Xiang Zili tetap berdiri di tempat, melihat kereta yang berangkat dengan senyum yang sedikit tidak wajar di wajahnya. Worm City yang tersembunyi adalah kota yang cukup besar, tapi masih sedikit lebih kecil dari Cloud City. Setelah hanya sekitar 1 jam, kereta yang ditarik binatang buas yang diambil Hon Li tiba di kaki gunung, dan di gunung itu ada satu set bangunan yang saling berhubungan yang mengelilingi seluruh puncak gunung. Hon Li mengikuti instruksi pengemudi pelatih dan melakukan perjalanan ke jalur gunung, tetapi banyak prajurit lapis baja tiba-tiba muncul dengan hati-hati di tengah gunung. Syukurlah, Liu Suier dan yang lainnya jelas baru saja melakukan perjalanan melalui titik yang sama, jadi setelah Hon Li mengungkapkan identitasnya kepada para prajurit lapis baja, mereka mengizinkannya untuk melewatinya tanpa keributan. Setelah beberapa saat, Hon Li muncul di luar paviliun besar di atas puncak gunung. Ada sebuah plakat emas di atas gerbang paviliun, di mana kata-kata Star Cloud Pavilion tertulis dalam karakter kuno perak besar yang berkilauan. Ada 8 makhluk berjubah perak dengan pedang panjang di punggung mereka berdiri di kedua sisi gerbang tanpa ekspresi dan yang mengejutkan Hon Li, ada seorang pria tua berjubah kuning gemuk yang berdiri di depan paviliun dengan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Begitu Hon Li muncul, pria berjubah kuning itu segera mendekatinya sambil tersenyum. Pria tua ini tidak lain adalah Qian Jizi dari ras kuno Segudang. Hon Li memberikan salam hormat. Sebagai tanggapan yang Qian Jizi hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Tidak perlu formalitas, rekan Taois Han, dia kemudian menyapu perasaan spiritualnya ke arah Hon Li, di mana ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kamu sudah mencapai tingkat 9, Taois Han. Han Li menghela nafas, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menjawab, saya menemukan beberapa peluang kecil yang memungkinkan saya untuk membuat terobosan ini. Meskipun basis kultivasinya telah berkembang ke puncak tahap tempering tata ruang, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikannya, jadi Liu Suier dan yang lainnya secara alami gagal mendeteksi ini. Adapun pria Ue, dia telah maju ke tahap integrasi tubuh, tetapi perkembangannya cukup baru, jadi indera spiritualnya masih lebih rendah dari Hon Li, dan dia secara alami juga gagal mendeteksi apapun sebagai hasilnya. Adapun pemuda dengan nama keluarga Weng, dia dapat segera mengidentifikasi perkembangan Hon Li, tetapi sebagai makhluk tahap Ascension Agung, dia secara alami tidak terlalu memperhatikan ini dan bahkan tidak repot-repot menyebutkannya. Sebagai tahap integrasi tubuh akhir, Qian Jizi juga dapat mengidentifikasi perkembangan Hon Li.
Kejutan di wajah Qian Jizi dengan cepat menghilang, dan senyum tenang kembali. Tentunya maju 2 peringkat berturut-turut tidak bisa disebut sebagai kesempatan kecil, hehe. Bagaimanapun, saya datang ke sini khusus untuk melihat Anda, rekan Taois Han. Silakan ikut dengan saya, ada 2 orang lain yang juga ingin untuk melihatmu. Tanda petik ganda buka. 2 orang lainnya. Han Li secara alami sedikit terkejut mendengar ini. Memang, tapi jangan khawatir, keduanya adalah kenalanmu, rekan Taois Han, Qian Jizi meyakinkan dengan suara penuh hati. Serangkaian pikiran dengan cepat melintas di benak Han Li setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menjawab, saya secara alami senang memenuhi keinginan Anda, senior. Baiklah, kalau begitu ikut denganku. Qian Jizi mengangguk senang sebelum berbalik dan berjalan ke pavilion. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum juga mengikuti. Dia tidak takut Qian Jizi akan melawannya. Lagi pula, dia adalah yang paling tua dari suatu ras, dan ada begitu banyak saksi di sekitarnya, jadi dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak reputasinya sendiri di sini, di pavilion Star Cloud. Dengan Qian Jizi memimpin jalan, penjaga berjubah perak di kedua sisi gerbang secara alami memberi mereka jalan gratis. Di dalam pavilion ada aula besar yang benar-benar kosong selain dari beberapa formasi teleportasi kecil. Qian Jizi memimpin Han Li langsung ke salah satu formasi, dan cahaya menyala sebelum Han Li menemukan dirinya di aula lain. Aula ini hanya berukuran lebih dari 200 kaki, dan formasi teleportasi di bawahnya terletak tepat di tengah aula. Ada beberapa meja dan kursi diposisikan di sekitar aula, dan ada kristal seukuran kepala yang tertanam di langit-langit, melepaskan cahaya putih yang menerangi seluruh aula sehingga seterang siang hari. Han Li mengarahkan pandangannya ke sekeliling aula, di mana perhatiannya segera tertuju pada 4 orang di dalamnya. Ada 2 pria dan 2 wanita, 2 di antaranya duduk sementara 2 lainnya berdiri. Semuanya memang kenalannya, mereka adalah Cai Liu Ying dan Liu Suier, serta Duan Tianren dan Si Kun. Han Li agak bingung tentang mengapa mereka ingin melihatnya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia memberikan hormat dengan hormat. Han Li memberi hormat kepada senior Cai dan senior Duan. Hehe, tidak perlu formalitas, rekan Taois Han. Itu semua berkat Anda bahwa Fellow Daos Cai dan saya dapat mengamankan barang-barang yang kami cari, Duan Tian menjawab sambil menilai Han Li, di mana sedikit kejutan melintas di matanya. Sangat jelas bahwa dia juga telah mengidentifikasi kemajuan mengejutkan yang dibuat oleh Han Li. Cai Liu Ying belum mengatakan apa-apa, tapi pandangan aneh juga melintas di matanya. Aku hanya melakukan apa yang diharapkan dariku, aku tidak layak menerima rasa terima kasihmu, senior, jawab Han Li dengan senyum sederhana. Namun, dia merasa sedikit bingung dengan situasi ini. Qian Jizi berdiri tepat di sampingnya, tetapi dia sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Duan Tianren. Sepertinya dia sudah tahu tentang kesepakatan mereka. Tidak perlu bersahaja, rekan Taois Han. Saya mendengar dari murid saya bahwa Anda jauh lebih kuat daripada yang kami perkirakan, dan jika bukan karena usaha Anda, kami tidak akan bisa mengamankan harta karun dari alam glasial luas mendekati semulus yang kami lakukan. Sekarang Anda telah membuat kemajuan yang signifikan dalam basis kultivasi Anda, kekuatan Anda kemungkinan besar tidak kalah dengan makhluk keras suci, jadi Anda dapat merujuk ke kita sama, kata Cai Liu Ying sambil tersenyum. Han Li tersendat sedikit saat mendengar ini sebelum melirik ke arah Qian Jizi dan Duan Tianren, keduanya menunjukkan ekspresi tenang dan tidak keberatan dengan kata-kata Cai Liu Ying. Serangkaian pikiran dengan cepat berpacu di benaknya, dan dia tersenyum ketika dia bertanya, saya pasti dipanggil ke sini karena suatu alasan kan? Mungkinkah ada beberapa kesulitan seputar formasi super teleportasi, senior? Kami berjanji untuk membiarkan Anda menggunakan formasi, jadi kami secara alami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Selain itu, Senior Wang juga telah berbicara kepada kami tentang masalah ini, dan tidak ada dari kami yang berani melawan keinginannya, Qian Jizi jawabnya sambil mengelus jenggotnya. Lalu, Han Li secara kasar bisa menyimpulkan untuk apa dia dipanggil ke sini, tapi dia tidak memberikan apa-apa. Tolong jangan salah paham, rekan Taois.
kami mendengar dari murid-murid kami bahwa Anda mengosongkan seluruh taman obat dalam batasan itu, dan saya yakin banyak dari obat-obatan roh di sana sangat langka atau bahkan punah di alam roh, dan kebanyakan dari mereka kemungkinan besar akan sangat berguna untuk makhluk kelas suci seperti kita. Kamu memang sangat kuat, tapi kamu belum berkembang keras suci, jadi obat-obatan roh itu tidak akan terlalu berguna untukmu saat ini. Karena itu, kami bertiga ingin mengusulkan pertukaran yang saling menguntungkan, kata Chai Liu Ying sambil tersenyum. Pertukaran? Apa yang Anda usulkan? Senior Han Li tetap tenang setelah mendengar ini, dan sikapnya yang tenang mengejutkan Qian Jizi dan yang lainnya. Ketiganya bertukar pandangan sebelum Duan Tianren memotong langsung ke pengejaran. Kami bertiga memiliki reputasi yang harus dijunjung, jadi kami pasti tidak akan memaksamu melakukan perdagangan yang tidak adil. Kami bertiga masing-masing memiliki beberapa piroh yang akan membantu dalam menerobos kemacetan tingkat suci, serta beberapa harta dan bahan yang akan berguna bagimu, dan kami ingin menggunakannya untuk ditukar dengan obat-obatan rohmu. Obat-obatan itu pasti sangat berharga, tapi aku yakin membuat terobosan ke tingkat suci lebih penting bagimu, teman Taois Han. Tanda petik ganda buka. Pil yang bisa membantu memecahkan kemacetan tingkat suci. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini. Memang. Kami semua menyiapkan kembali pil dalam jumlah besar ketika kami membuat terobosan, dan meskipun sebagian besar dikonsumsi selama proses itu, kami bertiga secara alami masih memiliki cukup banyak pil yang tersisa. Dengan pil ini, peluang Anda untuk membuat terobosan yang sukses akan meningkat setidaknya 20% hingga 30%, kata Duan Tianren dengan bangga. Tentu saja, jumlah pil dan harta karun yang kami tawarkan akan bergantung pada jenis dan jumlah obat-obatan roh yang Anda peroleh dari kebun obat, Chai Liu Ying menambahkan. Liu Suier dan Sikun secara alami sudah menyadari alasan mengapa Duan Tianren dan yang lainnya memanggil Hon Li ke sini, dan keduanya menilai dia dengan iri di mata mereka. Mereka juga telah menerima manfaat besar dari Duan Tianren dan Chai Liu Ying setelah mereka kembali dari alam glasial luas, tetapi manfaat itu masih tidak dapat dibandingkan dengan apa yang saat ini ditawarkan kepada Han Li. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Han Li saat dia merenungkan proposal ini. Qian Jizi dan yang lainnya juga terdiam untuk membiarkan Han Li memproses situasinya. Setelah beberapa lama, Han Li akhirnya menghembuskan nafas saat dia membuat keputusan. Saya memang mendapatkan sejumlah besar obat-obatan roh dalam batasan tersebut, tetapi kebanyakan dari mereka sama sekali tidak dapat saya kenali. Tentu akan luar biasa bagi saya jika saya dapat menukarnya dengan pil yang disebutkan di atas, tetapi saya tidak yakin apakah obat roh akan menarik bagi Anda. Tanda petik ganda buka. Yakinlah, rekan Taois Han, kami bertiga memiliki beberapa pengalaman, dan saya yakin kami akan dapat mengidentifikasi sebagian besar obat roh. Bahkan jika kami tidak dapat mengidentifikasi beberapa dari mereka, kami akan yakin melakukan yang terbaik untuk memberimu harga yang adil, Qian Jizi buru-buru meyakinkan. Dia sangat gembira karena Han Li bersedia melanjutkan pertukaran, begitu pula Duan Tianren dan Chai Liu Ying, yang juga membuat janji serupa. Kalau begitu, aku akan membawa obat roh untuk diperiksa. Han Li mengangguk sebelum menjentikan pergelangan tangannya, dan suara mendengung keras terdengar dari gelang penyimpanannya saat semburan cahaya biru meletus. Cahaya biru bersinar di udara, di mana ratusan kotak giok dengan gaya berbeda muncul, dan semuanya berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Mata Duan Tianren berbinar saat dia membuat gerakan meraih ke arah kotak giok terdekat dengannya, dan tutup kotak itu terbang dengan sendirinya untuk mengungkapkan rencana roh seperti karang merah yang panjangnya sekitar 1 kaki dan memancarkan cahaya samar bersinar. Betapa besar flame coral hair Duan Tianren berseru dengan ekspresi tertegun di wajahnya. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah mendengar ini, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Ini adalah salah satu obat roh yang tidak dapat dia identifikasi, dan jika dia mengingatnya dengan benar, dia telah mengumpulkan sekitar 6 dari totalnya. Dari semua itu, dia hanya mengeluarkan 1. Chai Liu Ying dan Qian Jizi bertukar pandangan bersemangat saat melihat ini sebelum juga mulai dengan hati-hati memeriksa isi kotak giok.
Seperti yang diharapkan dari makhluk kelas suci yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, sebagian besar obat roh yang tidak dapat diidentifikasi oleh Honli telah dikenali oleh mereka, dan menilai dari reaksi gembira mereka, ini jelas semua adalah obat roh yang sangat berharga. Ada lebih dari 100 kotak giok yang telah dipanggil, tetapi pemeriksaan isinya segera selesai. Setelah Kian Jizi menilai bunga roh di kotak terakhir, dia mengembalikan bunga itu ke dalam kotak dengan sedikit enggan, lalu menoleh ke Honli sambil tersenyum. Ini memang semua obat roh yang sangat sulit ditemukan di alam roh, tapi menilai dari ukuran taman obat itu, aku yakin akan ada lebih banyak obat roh di sana. Berapa banyak lagi yang kamu miliki, rekan Tawis Han? Anda bisa membawa semuanya untuk diperiksa. Tanda petik ganda buka. Hanli tidak terkejut mendengar ini. Dia sudah menjarah seluruh taman obat sebelum Liu Suyer dan Sikun memiliki kesempatan untuk mencapainya, tetapi dari ukuran taman obat, seseorang masih bisa secara kasar menyimpulkan jumlah obat roh yang telah ditanam di sana, yang mana itulah mengapa Kian Jizi yakin ada lebih banyak. Saya memang memiliki beberapa obat roh yang belum saya ungkapkan, tetapi bukankah seharusnya Anda menunjukkan ketulusan juga? Senior Hanli membalas sambil tersenyum. Ekspresi Kian Jizi sedikit menggelap setelah mendengar ini. Apakah Anda meragukan integritas kami, rekan Tawis Han? Aku tidak akan berani. Hanya saja aku sudah mengeluarkan semua obat roh yang aku kumpulkan dari alam glasial luas, dan aku hanya memiliki pengulangan dari obat roh yang sama yang tersisa. Oleh karena itu, aku ingin melihat pil roh yang ditawarkan kepadaku sebagai gantinya. Aku yakin itu tidak meminta terlalu banyak, jawab Hanli dengan suara lambat, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Duan Tianren memegang buah merah seukuran ibu jari di tangannya, dan setelah terlibat dalam percakapan transmisi suara singkat dengan Chai Liu Ying, dia berkata, permintaan rekan Tawis Han adalah hal yang wajar. Mari kita tunjukkan padanya pil roh yang kita miliki sebagai konfirmasi bahwa kami serius tentang pertukaran ini. Tanda petik ganda buka. Banyak dari obat-obatan roh yang dibawa oleh Tawis Han adalah yang kami butuhkan, jadi memang adil jika kami juga menunjukkan kepadanya apa yang kami tawarkan. Oleh karena itu, saya bersedia untuk memimpin dan menunjukkan kepada sesama Tawis Han pil roh yang harus saya tawarkan dulu, kata Chai Liu Ying sambil tersenyum. Kian Jizi sedikit tersendat saat mendengar ini sebelum tiba-tiba tertawa. Karena tidak ada dari kalian yang keberatan, aku hanya akan membuat diriku terlihat buruk jika aku menolak permintaan ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, Senior Hanli segera menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dengan demikian, Chai Liu Ying membalikan tangan, dan cahaya spiritual menyala, di mana 3 botol obat muncul sebelum dilemparkan ke Hanli. Ketiga jenis pil roh ini semuanya akan membantu memecahkan kemacetan Anda. Dan semuanya cukup terkenal, jadi saya yakin Anda pernah mendengarnya. Mereka adalah pil benang perak, pil ajaib segudang, dan pil bider azure. Saya harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengamankan pil-pil ini, dan saya sudah menggunakan setengahnya, tetapi separuh sisanya harus cukup untuk Anda konsumsi. Khususnya, 3 myriad wonder pills akan sangat ampuh dalam membantu Anda dalam upaya terobosan Anda. Tanda petik ganda buka. Hanli menangkap botol obat sebelum memeriksa isinya dengan cermat sambil mendengarkan perkenalan Chai Liu Ying. Dengan kecakapan penyempurnaan pil Hanli, dia dapat dengan mudah mengidentifikasi keaslian pil ini, dan setelah mengkonfirmasi ini, dia mengangguk sedikit. Pada saat ini, Duan Tianren juga mengeluarkan 2 botol obat, serta 2 kotak obat, sementara Kian Jizi mengeluarkan 2 labu seukuran telapak tangan, salah satunya berwarna merah sedangkan yang lainnya berwarna biru. Setelah beberapa menit, Hanli telah memverifikasi semua pil ini. Pil yang ditawarkan Duan Tianren tidak kalah dengan Chai Liu Ying, sementara 2 labu yang dibawa oleh Kian Jizi berisi 2 jenis cairan roh berharga yang hanya dapat ditemukan di benua Guntur. Mengkonsumsi cairan roh secara langsung tidak akan melakukan apa-apa, tetapi itu adalah bahan penting untuk memurnikan beberapa jenis pil roh, dan itu sangat langka di alam roh. Ekspresi senang muncul di wajah Hanli, dan dia menjentikan pergelangan tangannya lagi, di mana lebih banyak kotak giok dilepaskan dari gelang penyimpanannya. Pil roh dan cairan roh yang telah ditawarkan memang semua harta yang tak ternilai,
Tapi hanya ini saja tidak akan cukup untuk ditukar dengan semua obat rohku, kata Han Li dengan suara lambat saat dia melihat ratusan kotak giok yang baru saja dia panggil. Duan Tianren sangat gembira melihat ratusan kotak giok di depan Han Li, dan dia terkekeh, haha, dengan kekayaan kolektif kita pasti akan memiliki sesuatu yang menarik minat Anda. Tawis Han ke depan dan beritahu kami apa yang Anda suka. Tanda petik ganda buka. Memang, kami akan meminum semua obat-obatan roh ini, silakan mengajukan syarat apapun yang Anda miliki, rekan Tawis Han. Qian Jizi sadar bahwa Han Li memiliki sejumlah besar obat roh, tetapi dia tidak berharap Han Li bersedia mengeluarkan begitu banyak sekaligus, jadi dia juga sangat gembira. Saya tidak membutuhkan harta apapun saat ini, tetapi saya membutuhkan beberapa bahan langka. Saya memiliki daftar dengan saya di sini, dan saya ingin tahu apakah Anda memiliki salah satu item di sana. Saya juga mendengar bahwa Crystal Race Crystal Moon Liquid dianggap sebagai obat suci untuk pemurnian tubuh, jadi saya ingin mendapatkan botol dari senior Chai jika memungkinkan. Selain itu, saya juga tertarik dengan metode pemurnian untuk boneka yang hidup dan Myriad Wonder Pills, dan saya berharap bisa mendapatkannya juga. Han Li menyebutkan daftar banyak syarat. Qian Jizi dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan setelah mendengar ini. Apa kau tidak bertindak terlalu jauh, rekan Tawis Han? Mengesampingkan materi, hanya ahli penyempurnaan pil yang memiliki metode penyempurnaan untuk Myriad Wonder Pills. Crystal Moon Liquid juga merupakan sesuatu yang dicari oleh banyak makhluk kelas suci. Titik. Alis Chai Liu Ying berkerut menunjukkan ketidaksenangan. Saya tidak berpikir saya meminta terlalu banyak. Ini hampir semua obat roh yang saya peroleh dari alam glasial luas, dan jika ada di antara mereka yang akan disajikan ke rumah lelang, makhluk tingkat suci yang tak terhitung jumlahnya akan tidak diragukan lagi berjuang untuk mendapatkan mereka. Ada ratusan obat roh di sini, dan banyak dari mereka sudah punah di alam roh. Selain itu, usia obat-obatan ini juga benar-benar tak terduga, jadi saya pikir saya sudah membuat sebuah konsesi besar dengan meminta pertukaran seperti itu. Han Li membalas dengan tenang. Tidak mungkin kami bisa memberimu metode perbaikan untuk Myriad Wonder Pills dan boneka hidup. Itu adalah dasar dari Heavenly Cloud Races kami dan tidak bisa dibocorkan ke orang luar apapun yang terjadi. Qian Jizi menolak dengan tegas. Crystal Moon Liquid juga sangat berharga, tapi kurasa aku bisa menyisihkan satu botol, kata Chai Liu Ying dengan ekspresi sedih. Ekspresi Duan Tianren juga sedikit menggelap, tetapi Han Li tidak terlalu memperhatikan. Dia hanya mencoba untuk menyelidiki garis bawah dari tiga senior dengan kondisi yang diusulkannya, dan meskipun Qian Jizi jelas tidak terbuka untuk negosiasi, bisa mendapatkan botol Crystal Moon Liquid masih merupakan kemenangan besar. Jadi, setelah jeda singkat, Han Li berkata dengan suara tenang, melihat metode kehalusan pil dan boneka hidup tidak bisa bocor ke orang luar, maka saya tidak akan memaksakan masalah. Saya hanya akan meminta separuh lainnya dari batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi super teleportasi juga, itu harus menjadi kondisi yang jauh lebih mudah untuk dipenuhi. Tanda petik ganda buka. Chai Liu Ying sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menjawab dengan senyuman. Batu roh? Itu sama sekali tidak masalah. Qian Jizi dan Duan Tianren juga menyetujui pengaturan ini karena ekspresi mereka sedikit mereda. Melihat kondisi pertukaran telah ditetapkan, Han Li memanggil slip giok biru sebelum melemparkannya ke arah Chai Liu Ying. Chai Liu Ying mengangkat alis sebelum menangkap slip giok, lalu memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya untuk menemukan bahwa itu adalah daftar dari banyak materi, beberapa di antaranya sangat terkenal baginya. Dia melirik Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya sebelum menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkan slip giok ke Duan Tianren. Sementara itu, dia mulai memeriksa obat-obatan roh yang dibawa oleh Han Li. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah memeriksa obat-obatan roh baru, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, mereka masing-masing mulai mengeluarkan wadah yang berbeda seperti kotak kayu dan botol giok dari gelang penyimpanan mereka. Hanya dalam beberapa saat, sekitar 60% hingga 70% materi di daftar telah berhasil dikumpulkan. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia sebenarnya sangat heran.
Ini tentu saja bukan daftar bahan acak, kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah yang diminta King Yuanzi, dan meskipun sebagian besar dari bahan-bahan ini bukanlah yang paling penting dalam daftar, mereka masih merupakan barang-barang yang luar biasa. Karena itu, Han Li secara alami sangat terkejut bahwa Qian Jizi dan yang lainnya dapat mengumpulkan begitu banyak dari mereka bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Namun, ini juga menunjukkan bahwa ketiga makhluk tahap integrasi tubuh ini memang telah melakukan persiapan ekstensif sebelumnya, jadi mereka tulus dalam menawarkan untuk berdagang dengan Han Li. Jika tidak, mereka tidak akan membawa begitu banyak barang berharga. Setelah memeriksa semua materi, Han Li menyimpannya ke dalam gelang penyimpanannya dengan senang hati. Pada saat ini, Duan Tianren tiba-tiba berkata, selain dari beberapa materi yang tidak dapat kami lacak, saya akan mengirimkan sisanya kepada Anda dalam 10 hari. Apakah itu akan menjadi masalah, rekan Tawis Han? Tentu saja tidak, saya memiliki kepercayaan penuh pada kata-kata Anda, senior, jawab Han Li sambil tersenyum. Ini adalah batu roh dan cairan bulan kristal yang kamu minta? Kamu benar-benar menelanjangi kami, rekan Tawis Han. Kita mungkin harus mulai meminjam dari teman-teman kita untuk memenuhi kebutuhan. Chai Liu Ying terkekeh saat dia menyapu lengan baju melalui udara. Kantong kulit hitam dan botol biru yang berkilauan segera dikirim terbang menuju Han Li dalam bola cahaya 5 warna. Tentunya kau bercanda, senior, Han Li terkekeh menanggapi saat sedikit kegembiraan melintas di matanya, dan dia membuat gerakan menarik untuk menarik kedua benda itu ke dalam genggamannya. Dia hanya memberi batu roh di dalam kantong kulit pemeriksaan kasar dengan indera spiritualnya sebelum melemparkannya ke gelang penyimpanannya, tapi dia jauh lebih teliti dalam pemeriksaannya terhadap botol biru kecil. Dia tidak hanya membuka botol dan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya beberapa kali, dia bahkan mengangkatnya ke hidung dan menghirup isinya. Hanya setelah penilaian yang cermat itu dia menyimpan botol itu. Melihat pertukaran telah selesai, Han Li secara alami tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jadi, setelah membungkuk ketiga makhluk tahap integrasi tubuh, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi. Ketiga makhluk tahap integrasi tubuh jelas tidak ingin Han Li tinggal lebih lama, jadi mereka juga mengucapkan selamat tinggal padanya. Cahaya spiritual melintas dari formasi teleportasi, dan Han Li langsung menghilang. Kalian berdua juga bisa pergi, kata Chai Liu Ying kepada Liu Suier dan Si Kun. Iya. Titik. Tanda petik ganda buka. Liu Suier secara alami menerima instruksi tersebut, sedangkan Si Kun melirik Duan Tianren sebelum juga melakukan apa yang diperintahkan setelah menerima anggukan konfirmasi dari Duan Tianren. Dengan demikian, keduanya juga melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang dalam sekejap. Ketika mereka berdua tiba di aula di lantai pertama pavilion, Han Li sudah tidak bisa ditemukan. Keduanya bertukar pandangan dengan senyum masam di wajah mereka. Mari kita membagi obat-obatan roh ini secara merata seperti yang kita sepakati, kata Duan Tianren dengan kegembiraan yang tak terselubung di matanya saat dia melihat semua kotak giok yang melayang di udara. Chai Liu Ying juga sangat bersemangat, tapi dia menggelengkan kepalanya, dan membalas, tunggu. Kami memang setuju untuk membagi obat-obatan roh ini secara merata, tapi batu roh dan cairan bulan kristal pada akhirnya semuanya diberikan olehku, jadi aku harus mengambil 10% lebih banyak dari bagian saya. Tanda petik ganda buka. 10%? Apakah Anda berencana untuk menarik kembali kata-kata Anda, Pericai? Rekan Tawis Duan dan saya secara alami akan mengganti Anda untuk batu roh Anda. Adapun cairan bulan kristal, itu memang obat suci untuk penyempurnaan tubuh, tapi bagaimana bisakah itu dibandingkan dengan 10% dari semua obat-obatan roh alam abadi sejati yang berharga di sini? Kamu dapat memiliki 5 atau 6 tumbuhan roh tambahan paling banyak sebagai kompensasi, kata Qian Jizi dengan suara dingin saat ekspresinya menjadi gelap. Tentu, aku akan mengambil 5 tanaman roh tambahan. Chai Liu Ying setuju dengan senyuman di wajahnya. Qian Jizi sedikit tersendat saat melihat sebelum segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan, dan ekspresi marah di wajahnya, tetapi dia hanya memberikan harum dingin sebelum terdiam.
Sementara itu, Duan Tianren sedang memeriksa adegan yang sedang berlangsung dengan tangan disilangkan dan senyum tipis di wajahnya. Dengan demikian, mereka bertiga segera mulai mengalokasikan ratusan obat roh di antara mereka, dan setelah beberapa putaran barter yang intens, mereka akhirnya bisa memisahkan semua obat roh. Hehe, dengan obat-obatan roh ini, kemacetan yang telah menggangguku selama bertahun-tahun ini pasti akan rusak dengan mudah, kata Duan Tianren dengan senang hati sambil menyimpan kotak gioknya. Tapi aku yakin dia tidak mengeluarkan semua obat roh. Tidakkah kalian berdua tertarik dengan apa yang tersisa? Kian Jizi tiba-tiba bertanya saat ekspresi menyeramkan melintas di matanya. Duan Tianren dan Cai Liuying secara alami segera memahami apa yang dia maksudkan, tetapi setelah bertukar pandangan satu sama lain, ekspresi waspada muncul di kedua wajah mereka. Duan Tianren merenungkan masalah ini beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kita bertiga secara alami akan dapat menjatuhkannya dengan mudah, tapi jangan lupa perintah yang dikeluarkan Weng Senior kepada kita beberapa hari yang lalu. Dia memerintahkan kita untuk mengizinkan anak itu mengakses formasi teleportasi, jadi dia harus terkait dengan Senior Weng entah bagaimana. Selain itu, saya telah mendengar murid saya menggambarkan ukuran taman obat itu, dan bahkan jika dia menyimpan beberapa obat roh sebagai cadangan, itu pasti tidak akan banyak. Tidak ada gunanya mempertaruhkan kemarahan Senior Weng untuk mencoba dan mengamankan obat-obatan roh yang tersisa itu. Selain itu, anak itu memiliki haknya sendiri yang cukup kuat, dan dia sangat kooperatif, jadi tidak perlu melakukan hal seperti ini. Tanda petik ganda buka. Saya mendukung pendapat saudara Duan. Bahkan sebagai makhluk keras suci, kami pasti tidak ingin mengambil risiko menimbulkan kemarahan Weng Senior atas hal seperti ini. Cai Liuying menimpali dengan cara yang serius. Kalau begitu, berpura-pura saja seperti aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Sepertinya aku memang sedikit terlalu rakus. Kian Jizi menutupi masalah itu dengan tawa malu. Tanpa dukungan Cai Liuying dan Duan Tianren, rencananya secara alami akan terhenti. Pada titik ini, Han Li sudah sampai di kaki gunung. Jubahnya berkibar di sekelilingnya karena angin, dan dia memiliki ekspresi tenang dan terkumpul di wajahnya. Namun, pikirannya berpacu dengan cepat saat dia menilai pertukaran yang baru saja terjadi. Di permukaan, tampaknya dia telah berakhir dengan ujung tongkat pendek dengan menukar begitu banyak obat roh alam abadi sejati untuk beberapa bahan dan pil roh. Namun, di dalam hatinya, dia sangat menyadari bahwa dia benar-benar mendapat untung besar dari pertukaran itu. Dia secara alami mempertahankan salah satu dari setiap jenis obat roh yang dia bawa sebelumnya, dan dengan bantuan botol kecil misteriusnya, dia akan dapat mengolahnya secara massal jika diberi waktu. Karena itu, yang dia korbankan dalam pertukaran ini sebenarnya adalah waktu, dan bukan banyak waktu. Dengan Red Silk Fruits dan Corrosive Poison Web, dia tidak tahu apakah metode perawatan standarnya akan berhasil, jadi dia hanya menyerahkan masing-masing beberapa tanaman itu dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Adapun obat-obatan roh unik dan biji teratai perak misterius itu, secara alami dia juga belum menyerahkannya. Karena itu, Han Li pada dasarnya telah menerima manfaat yang sangat besar dari Kian Jizi dan yang lainnya dengan biaya yang hampir tidak ada, jadi dia secara alami dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah berangkat dari gunung, Han Li pergi ke penginapan di gunung terdekat yang berbeda dan menetap sementara di sana. Selama 3 hari berikutnya, dia tinggal di kamarnya atau pergi ke semua jenis toko material di Concoalet Worm City untuk membeli material dalam jumlah besar. Bahan-bahan ini tidak terlalu berharga, tapi semuanya unik di benua petir. Dia sedang bersiap untuk kembali ke benua Tianyuan, jadi dia secara alami harus membeli sejumlah besar bahan-bahan ini untuk memastikan pasokan yang cukup. Pada pagi hari keempat, Han Li berangkat dari penginapan dan meninggalkan kota Wyrm tersembunyi, melakukan perjalanan ke puncak Azure Wyrm, yang merupakan gunung yang dekat dengan 100 km di sebelah barat kota. Di pegunungan yang sangat luas ini, gunung ini sama sekali tidak mencolok dan tidak menonjol dalam ukuran maupun penampilan. Jika bukan karena fakta bahwa gunung itu dipenuhi dengan jenis pohon yang tetap berwarna biru sepanjang tahun dan bentuk gunung itu menyerupai Wyrm yang sedang naik,
kemungkinan besar itu akan luput dari perhatian seseorang. Han Li terbang ke udara di atas gunung sebagai seberkas cahaya biru sebelum cahaya memudar untuk menampakkan dirinya, dan dia mengarahkan pandangannya ke bawah. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, dia secara alami dapat secara instan memeriksa seluruh gunung. Akibatnya, dia menemukan bahwa gunung itu benar-benar kosong, jadi Xiang Zili jelas masih belum datang. Han Li mengenakan ekspresi kontemplatif saat dia melayang di udara untuk sementara waktu, sebelum tiba-tiba menyapu lengan baju di udara, mengirimkan selusin bendera formasi terbang ke bawah. Bendera formasi kemudian menghilang dalam sekejap ke udara yang mengelilingi gunung, dan baru kemudian dia turun ke puncaknya. Dia menemukan batu gunung yang bersih dan duduk di atasnya dengan kaki disilangkan dan mata tertutup. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa jam berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, ekspresi Han Li sedikit bergerak, dan dia tiba-tiba membuka matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah kota Wirm tersembunyi. Cahaya spiritual melintas di langit yang jauh ke arah itu, dan beberapa saat kemudian, seberkas cahaya muncul di udara di atas gunung sebelum turun ke atasnya. Maaf membuatmu menunggu, saudara muda bela diri Han, aku punya beberapa hal yang harus diurus, yang menunda kedatanganku. Cahaya surut untuk menampakkan seorang pria tua berjubah kuning, yang menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan kepada Han Li dengan cara meminta maaf. Itu tidak lain adalah Xiang Zili. Tidak apa-apa, aku baru tiba belum lama ini juga. Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu katakan sekarang, Senior Martial Brother Xiang? Han Li bertanya dengan tenang. Tentu saja. Namun, sebelum itu, saya harus menunjukkan sesuatu terlebih dahulu. Xiang Zili mengulurkan salah satu tangannya dari lengan bajunya yang lebar untuk memperlihatkan kotak giok hijau berkilauan sebelum menyerahkannya kepada Han Li dengan senyuman di wajahnya. Han Li melirik kotak giok sebelum menyapu perasaan spiritualnya ke arah itu, hanya agar indera spiritualnya segera ditolak. Sedikit kejutan muncul di matanya, dan dia bertanya, apakah ini item yang ingin Anda berikan kepada saya, Senior Martial Brother Xiang? Apa itu? Anda pasti sangat tertutup tentang ini. Pembatasan yang sangat mendalam tampaknya telah dipasang di dalam kotak giok. Hehe, kamu akan tahu setelah kamu membukanya, saudara muda bela diri Han. Xiang Zili mendorong dengan senyum misterius. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum menerima kotak giok hijau untuk menemukan bahwa itu seringan udara. Dia kemudian melirik Xiang Zili dengan ekspresi aneh di wajahnya sebelum tiba-tiba melemparkan kotak giok ke udara. Garis pedang biru Ki yang panjangnya sekitar 10 kaki terbang keluar dari lengan bajunya sebelum menyerang kotak itu dengan kejam dalam sekejap. Arg! Xiang Zili segera mengeluarkan teriakan kaget saat melihat ini, tapi sudah terlambat baginya untuk menghentikan Han Li. Kotak giok diiris terbuka oleh pedang Ki di tengah celah samar, dan sebuah item melayang keluar. Mata Han Li sedikit menyipit untuk memeriksa item tersebut, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Ini adalah jimat emas berkilauan dengan pola perak yang mendalam di seluruh permukaannya. Selain itu, ada rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di sekitar jimat, memberikan suasana misteri. Ekspresi tenang muncul kembali di wajah Xiang Zili, dan dia tidak menyebutkan bagaimana Han Li telah mengiris kotak itu. Sebagai gantinya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah jimat roh raksasa yang saya peroleh secara kebetulan di dunia manusia, tetapi membutuhkan seseorang dari tahap transformasi dewa atau lebih untuk dapat menyempurnakannya. Itu semua berkat jimat ini bahwa saya dapat bertahan dari perjalanan saya yang penuh gejolak melalui simpul spasial ke alam ini. Namun, basis kultivasi saya telah turun drastis hingga ke tahap formasi inti, jadi saya tidak menggunakannya lagi. Karena itu, saya memutuskan untuk memberikannya kepada Anda, tetapi sebagai gantinya, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya setelah Anda kembali ke umat manusia. Yakinlah, ini adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan Anda. Tanda petik ganda buka. Alis Han Li berkerut sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia tidak segera menanggapi. Sebagai gantinya, dia membuat gerakan meraih ke atas, dan semburan kekuatan tak terlihat menarik jimat emas ke tangannya.
Jantungnya bergetar sedikit ketika dia merasakan kekuatan spiritual murni yang berasal dari jimat roh raksasa, dan beberapa benang tembus cahaya tiba-tiba keluar dari gelabelannya sebelum menghilang ke jimat dalam sekejap. Kristalisasi indera spiritual Xiang Zili tidak bisa membantu tetapi berseru saat sedikit keterkejutan melintas di matanya. Tepat di saat berikutnya, pergantian peristiwa yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Jimat roh raksasa tiba-tiba mulai mengeluarkan suara berdengung samar sementara warna emasnya langsung berubah menjadi hitam. Pada saat yang sama, semburan ki abu-abu muncul di permukaannya, dan segumpal benang tipis putih keabu-abuan meletus dari jimat. Utas mencapai Hon Li dalam sekejap, tetapi Hon Li tampaknya telah mengantisipasi bahwa ini akan terjadi, dan dia tetap sama sekali tidak bingung. Cahaya spiritual menyala, dan penghalang cahaya keemasan yang tampak tidak bisa dihancurkan muncul di depannya. Di basis kultivasi Hon Li saat ini, cahaya spiritual pelindung yang dibentuk oleh Provenance True the Village miliknya benar-benar tahan terhadap efek harta biasa. Namun, ini terbukti tidak terjadi di sini. Benang putih keabu-abuan menembus cahaya keemasan dalam sekejap sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Sensasi menggigil tulang segera menyebar ke seluruh tubuh Hon Li dari benang putih keabu-abuan, dan dalam rentang satu nafas, tubuhnya menjadi mati rasa dan tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, ekspresi sinis tiba-tiba muncul di wajah Xiang Zili. Begitu benang putih keabu-abuan menghilang ke tubuh Hon Li, dia segera membuat segel tangan, di mana tubuhnya tiba-tiba meledak. Darah dan daging terbang ke segala arah, menampakkan bayangan merah tua. Cahaya merah terang kemudian meletus saat bayangan merah itu meluncur ke arah Hon Li, meninggalkan bau darah dan darah kental di belakangnya.